Selanjutnya saya juga akan minta pandangan terakhir masing-masing dari Prof. Jamin dan juga Pak Susno. Dari adanya kasus Peggy ini yang akhirnya terbukti bahwa ada kesalahan prosedur dari pihak kepolisian, lalu akhirnya sekarang sudah dibebaskan. Ke depan apa yang ya tadi kita sudah bicarakan lah ya, mulai dari pengawasan, perbaikan cara pola penyidikan, apa lagi yang kurang kira-kira untuk catatan ke depan? Ya, kalau dari saya, pertama ya tentu penyidik harus menghormati semua prosedur yang ada, yang ditentukan dalam KUHAP, dalam Perkap Kapolri maupun dalam peraturan-peraturan yang ada. Yang kedua, perlu adanya perbaikan dalam sisi pengawasan. Tadi saya sangat concern terhadap pengawasan eksternal Kompolnas ini. Baik independen ya? Ya, independen, jangan lagi ada unsur pemerintah di situ ya, yang ada kaitannya dengan kepolisian gitu. Benar-benar independen kalau mau koreksi. Yang ketiga, harus ada peningkatan sumber daya manusia dalam konteks penyidikan, terutama dalam konsep daripada scientific crime investigation. Itu harus benar-benar, jangan malu belajar dari akademisi atau dari ahli-ahli di bidang investigasi dari dalam maupun di luar negeri. Nggak apa-apa, perlu biaya. Lalu sarana dan prasarana, contohnya terkait dengan forensik laboratorium. Nah ini harus punya, jangan hanya bilang oh kita polsek atau ini nggak punya, Polda nggak punya. Ini yang jadi catatan juga. Begitu loh. Jadi setiap Polda, Polsek harus punya lab forensik criminal investigation supaya nanti jangan menunggu karena kasusnya perlu ditindak dengan cepat. Kalau daluarsa, barang rusak ya, dan juga ada zat-zat tertentu yang gampang menguap dan hilang, kita sudah sulit untuk pembuktiannya begitu. Jadi menurut saya kepolisian harus punya anggaran terkait dengan laboratory criminal investigation system yang baik begitu, sehingga kita tidak sulit lagi nanti untuk bisa membuktikan pelaku yang sebenarnya. Lalu yang keempat, saya berharap ya netralitas kepolisian. Ya jangan selalu jangan sampai ya ini duga masyarakat tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi harus objektif. Oke, terakhir Pak Susno, saya juga ingin menyoroti sebenarnya spesifik singkat soal tidak meratanya kualitas penyidik. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Jamin bahwa kalau di daerah katanya tidak ada ini dan tidak punya kemampuan untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu. Ini kan kasus ini juga awalnya dari daerahnya cukup cukup jauh lah begitu dari ibu kota dan bukan kota metropolitan. Bagaimana Anda menyoroti soal ketidakmerataan kualitas penyidik? Pertama saya menyoroti dari sumber daya manusia ya. Penempatan personil di Polri di bidang apa saja harus sesuai dengan pendidikan, pengalaman, kemampuan dan integritas. Ini banyak dikeluhkan oleh adik-adik saya, penempatan sekarang ini tidak merata gitu. Ada yang jadi Kapolda berturut-turut, ada yang Kapolda nggak diganti-ganti gitu kan. Sementara ada yang lain sampai nangis pun nggak akan jadi Kapolda. Itu level Kapolda ya. Level Dir Kadit tingkat Polda juga gitu. Jadi hanya orang yang kalau sistem jendela Johari yang kelihatan saja yang tempatkan. Soal dia bodoh, soal dia nggak punya pengalaman, nggak apa-apa. Itu. Nah, demikian juga penempatan penyidik-penyidik di Polda, di Polres, dan di Polsek. Ini siapa yang dekat pimpinan? Jangan begitu, dirubah ini. Satu ya. Yang kedua, putusan pengadilan ini, kesimpulan saya adalah pelajaran yang terbaik untuk Indonesia. Termasuk untuk lembaga. Hari ini telah lahir keadilan dan kebenaran dari Pengadilan Negeri Bandung di tangan Hakim Eman Sulaiman. Mari kita mengoreksi diri ya, khususnya lembaga-lembaga pengawas, misalnya Kompolnas tadi ya. Jangan lagi telah memberikan penilaian menjas gitu bahwa penyidikan telah sesuai dengan prosedur. Kami sudah cek bahwa ini bukan itu tugas Anda. Tugas Anda itu adalah untuk mengawasi, mengecek dan sebagainya, bukan untuk memberikan penilaian langsung di luar. Tadi kalau seperti Profesor katakan, seandainya betul dikatakan Anda salah, Anda harus begini, tidak terjadi seperti ini. Ini saya selaku Polri walaupun sudah pensiun ya, malu saya hari ini. Karena apa? Seperti ditampar, berapa itu? Seluruh dalil penggugat dikabulkan. Apa enggak
merah. Tapi ini bagus untuk Oke. perbaikan. Ini bagus untuk perbaikan dan yang menang hari ini bukan pemohon atau termohon tapi kebenaran. Kebenaran. Ya. Kebenaran sudah dibuktikan dan kita masih menunggu nanti ada respons selanjutan ya. Kalau tadi dari keluarga Peggy Setiawan sudah berespons, dari kuasa hukum sudah, dari Polda Jawa Barat sudah, tapi nanti dari institusi Polri keseluruhan sepertinya akan ada respons. Kita akan tunggu informasi-informasi berikutnya di program-program berita Kompas TV lainnya. Akhir kata, terima kasih Pak Susno Duaji, Terima kasih. Pak Profesor Jamin Ginting sudah menemani saya di Breaking News Kompas TV untuk mengawal putusan pengadilan pra-peradilan untuk Peggy Setiawan. Dan akhir kata, saya Radi Saputro menutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih.